Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah Masjidil Khairul Ibad rahimakumullah, warga Jingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini saya berada di Masjidil Khairul Ibad, di mana disinilah tempat kita pusat beribadah kepada Allah dan tempat bersilaturahim, tempat berkumpul, tempat bermuajahah. Izinkan saya ingin menyampaikan sesuatu tentang persiapan kita. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kita seyogyanya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Syahrul Mubarakah ini, bulan Mubarakah ini. Tetapi saat ini kita sedang kedatangan tamu di muka bumi ini. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya makhluk Allah dengan nama Corona, atau nama lengkapnya adalah virus Corona COVID-19. Begitulah kira-kira. Bukan hanya di negara kita, tentunya banyak, hampir di seluruh belahan dunia kedatangan tamu ini. Kita tahu sejauh ini wabah ini masih belum reda, dan sisi lain kita harus disadarkan bahwa Ramadan sudah ada di ambang pintu. Walaupun tentunya dalam keadaan seperti ini, kita sebagai seorang muslim harus tetap mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Saat ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home, cicing di imah, work from home, learn from home, gitu, atau sekolah di rumah, begitulah. Bahkan di sebagian daerah sudah meniadakan sementara sholat berjamaah. Di Masjidil Khairul Ibad sampai saat ini masih berjalan normal, tentunya dengan berbagai antisipasi yang kita belum tahu sampai kapan ini akan kita lakukan. Tentunya ini dilakukan untuk sama-sama berkontribusi dalam berperan mencegah penyebaran virus corona ini. Jamaah Masjidil Khairul Ibad rahimakumullah, warga Jingga yang dimuliakan Allah, muslim muslimat yang Allah muliakan, jika sampai Ramadan tiba keadaan wabah ini masih belum reda, maka bisa jadi kita akan merasakan kehilangan momen-momen Ramadan yang khas yang biasa kita rasakan. Terasa menyedihkan barangkali, memilukan perasaan kita yang biasanya riuh, gembira, sukacita, dan merasakan kesan tersendiri saat tiba Ramadan penuh dengan sukacita. Spanduk di mana-mana, ibu-ibu sudah pergi ke pasar, lalu lalang ramai. Tarhib Ramadan di masjid-masjid dilaksanakan, kegiatan disusun, sukacita menyambutnya, nanti tarawih bersama, tadarus, kuliah subuh, dan lain-lainnya. Tapi kali ini sepertinya masjid-masjid tidak akan semeriah seperti biasa, karena situasi yang sedang seperti yang kita rasakan saat ini. Namun sebagai seorang muslim yang cerdas, kita harus belajar dan pandai mengambil hikmah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Aisyah, annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maknanya adalah bahwa apabila terjadi suatu wabah penyakit, maka orang yang beriman akan berdiam diri di rumah, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan itu. Karena dengan diamnya ia, maka Allah catat sebagai pahala syahid akhirat, meskipun ia tidak tertimpa wabah tersebut. Saat nanti Ramadan tiba dan kita harus masih stay at home, maka kita bisa memindahkan hakikat Ramadan ke rumah kita, menghadirkan Allah lebih banyak di rumah kita, dan kita bisa menjadi pemimpin di rumah kita, menjadi imam bagi keluarga kita. Barangkali selama ini kita sibuk di luar rumah, sibuk di kantor, lebih anteng di meja kerja. Maka Ramadan kali ini kita bisa membuat agenda bersama di rumah, gitu. Bisa satu kursi dengan anak-anak, satu dapur dengan istri. Yang biasanya kita di dapur kantor, istri di dapur rumah, gitu ya. Saat ini kita bisa bersama satu dapur.
belajar bersama mereka, apalagi banyak PR yang bisa dikerjakan gitu ya. Dan terutama beribadah bersama keluarga, bertawakal dan berdoa bersama keluarga. Ayah menjadi imam sholat, ayah menjadi pemimpin tadarus Al-Quran, ayah menjadi pemimpin dalam halakoh kecil di rumah tangga. Hal ini tentunya akan menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga. Kita bisa pindahkan segala amalan yang biasa kita lakukan di masjid, nah sementara waktu kita bisa pindahkan ke rumah.